Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Video kali ini saya akan membuat satu video yang merupakan mungkin satu jawaban. Kemarin ada yang sempat bertanya terkait video tentang penghitungan jarak antar breadboard ya. Videonya bisa disaksikan di atas ini. Pertanyaan yang kemarin cukup panjang juga dan saya sudah memberikan di kolom komentar sebagai jawabannya, itu tentang bagaimana sih menghitung skala panjang atau scaling daripada gitar itu sendiri. Dihitung dari mana skala panjang itu? Baik, buat Kang Saiful Anwar yang kemarin bertanya, mudah-mudahan video kali ini menjadi satu jawaban dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, kita lanjut. Apa itu scale length atau skala panjang? Menurut saya scale length atau skala panjang itu titik tumpu senar gitar dari note hingga ke saddle grid. Itu jaraknya yang kita ukur. Jadi jarak dari note hingga ke saddle grid. Nah, itulah yang dinamakan scaling. Kita lihat di ilustrasi gambar seperti ini. Situ terlihat garis merah di belakang itu ada saddle grid. Garis merah yang di depan yang ada tulisannya itu ada note. Di antara garis merah itu ada terpampang garis biru. Nah, itulah yang namanya scale length atau skala panjang dari sebuah gitar. Jadi dihitung dari note sampai ke saddle grid. Keduanya ini merupakan titik tumpu senar, itu yang dinamakan scale length. Titik tumpu dari dua titik note sama saddle grid. Kemudian jaraknya, sebagai contoh yang tergambar, saya mempergunakan skala panjang itu 25,5 inci. Cukup panjang. Kalau kita konversikan ke dalam sentimeter sekitar 64,77 cm antara note dan saddle grid itu jaraknya 64,77. Ini sebagai contoh gitar yang saya pergunakan yang warna hitam ini, skalanya 25,5. Kita ukur jarak antar fretnya sendiri. Di dalam video yang sudah saya upload itu mempergunakan satu aplikasi fret calculator. Itu kita akan mendapatkan jarak setiap fret dari fret 1 sampai fret berapa 22 misalkan, karena saya pergunakan 22 fret di sini. Nah, dengan aplikasi itu kita akan dapat jaraknya. Nah, sekarang tanpa aplikasi, dan ini merupakan acuan rumus dasar dalam penghitungan jarak fretboard. Rumusnya itu atau scale length itu SL, singkatannya SL, itu dibagi 2 dan hasilnya kita akan mendapatkan satu titik posisi fret, yaitu fret nomor 12. Fret nomor 12 adalah titik tengah daripada scale length gitar kita, skala panjang gitar kita. Sekarang hitung dari ujung note sampai ke fret 12. Misalnya ujung note kita hitung sampai ke fret 12, itu jaraknya pasti sama dengan jarak dari fret 12 sampai ke yang saddle grid. Itu salah satu kunci agar kita meminimalisir, paling enggak gitar kita nanti enggak pales-pales amat lah.
biasanya di atas fret 12 itu suka agak pales. Nah, dengan rumus ini patokannya sebagai acuan saja, scaling dibagi 2 itu udah ketahuan kita dapat nilai dapat posisi fret nomor 12. Sebagai contoh di sini saya pergunakan 25,5 inci atau 64,77. Saya pergunakan konversi aja ya, langsung ke sentimeter. Saya pergunakan setengahnya itu sekitar 32,38 cm jarak dari nut ke fret 12. Kalau diukur itu akan sama jarak fret 12 ke saddle nut juga demikian 32,38. Contoh pengukurannya nanti seperti ini. Tadi posisi di nut kita hitung fret 12 nya. Ini fret 12 jatuhnya ada di sini. Fret 12 jatuhnya di sini dan nilainya ini kita ambil tengah-tengahnya ya. 32,38. Hampir mendekati 32,4. Hampir mendekati 32,4. Kemudian kita ukur juga dari fret 12 sampai ke saddle grid. Itu akan sama. Ini tepat di tengah-tengah titik center saddle grid ya. Jadi pergunakan acuan itu untuk menghitung skala panjangnya. Scaling itu adalah panjang jarak dari nut hingga ke saddle grid. Kemudian kalau dibagi 2 kita sudah mendapatkan satu posisi fret, yaitu fret 12. Nah, nanti silakan pergunakan aplikasi, nanti cocokkan dengan aplikasi ya. Fret 12 betul enggak jaraknya? Saya rasa untuk sekarang cukup sekian. Mudah-mudahan buat Bang Saiful Anwar yang kemarin bertanya bisa sedikit membantu ya. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya kurang begitu detail, bisa dijelaskan secara garis besar saja lah. Oke, pertanyaan yang kedua Bang, kenapa saya lihat itu saddle grid kok ada yang miring ya? Model tertentu kayak model Les Paul ini silahkan diperhatikan, ada yang miring tidak tegak lurus, beberapa derajat miring. Punya saya juga agak miring sedikit tapi ya ini memang agak miring seperti itu di model Les Paul. Coba saja perhatikan gitar-gitar model Les Paul itu pasti yang senar 6 itu saddle gridnya agak menjorok ke belakang. Kemudian menghitungnya ada acuannya enggak di saddle grid itu. Nah, ini bisa diperhatikan di saddle grid. Ini dimundurkan, ini mundur. Nah, yang di tengah-tengah ini nomor senar 3 dan 4. Kemudian senar 1 dan 2 juga maju. Kenapa harus demikian? Kuncinya tadi ada di fret 12. Kita low senar. Ketika kita low senar nomor 1, dan ini bunyinya akan sama ketika senar nomor 1 kita pijit di fret 12. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya saddle grid bisa
dimajukan atau dimundurkan. Kalau kita nyetem gitar pakai pendengaran saja mungkin tidak terlalu ketara, lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kalau kita pergunakan tuner ketika kita low senar mungkin pas, itu berada di tengah-tengah jarum indikatornya, ada balance. Tapi ketika kita pijit di fret 12 ada kemungkinan dia lebih rendah atau lebih tinggi, terlihat di penunjuk di dalam tunernya itu ya, ada ke kiri atau ke kanan. Ke kiri berarti rendah, kalau ke kanan dia ketinggian. Nah ini fungsi daripada saddle note ini ya, ada yang di sini ini untuk menyesuaikan mau ditarik mundur apa dikedepankan agar didapatkan yang mendekati, suara yang mendekati, atau di dalam meter tunernya itu paling tidak dia mendekati ke tengah-tengah. Jadi itu saja 2 pertanyaan dari teman subscriber terkait scale length dan juga posisi saddle bridge ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.